kabar semuanya? Sehat? Luar biasa, Pak. Luar biasa. Sehat. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Sukses. Allahu Akbar. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan hari ini bahagia. Sebahagia hati saya. Kita lanjut. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai sebagaimana yang saya tampilkan di situ ya. Mudah-mudahan apa yang saya tulis ya, apa yang saya tampilkan di monitor kalian bisa melaksanakan ya. Tidaknya kalian bisa melaksanakan ya. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan objek pajak ya, objek pajak. Nah, yang perlu kita bahas hari ini adalah terkait dengan ya objek pajak negara dan objek pajak daerah. Nah, itu yang kita bahas hari ini ya. Namun teman-teman, sebelum kita masuk ke sana, sebelum kita masuk, apa aja sih objek pajak negara itu dan apa aja objek pajak daerah? Ya. Sebaiknya dulu ya kita memahami dulu terkait dengan pembagian pajak ya. Kita pahami dulu pembagian dari pajak itu. Nah, pembagian pajak itu berdasarkan, yang pertama adalah berdasarkan golongan. Ya. Yang kedua adalah berdasarkan sifat. Dan yang ketiga adalah berdasarkan pemungutannya. Oke, ya. Oke, lanjut. Nah, kita akan melihat dari pembagian pajak berdasarkan golongan. Nah, berdasarkan golongan ya, pajak itu dibagi lagi menjadi dua. Ya, dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada pajak langsung ya, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, lalu apa itu pajak? Pajak langsung ya. Pajak langsung pajak yang pembebannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Ya. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebannya dapat dilimpahkan ya. Ini sebaliknya ya. Pajak langsung tidak bisa dilimpahkan kepada yang lain ya. Kalau tidak langsung ya tidak bisa boleh dilimpahkan kepada yang lain. Nah, pembagian pajak yang kedua adalah ya terkait dengan menurut sifat. Nah, pajak itu yang ada namanya pajak subjektif. Ya, yaitu pajak yang didasarkan pada subjeknya. Selanjutnya dicari syarat objeknya. Dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh. Nah, ini pajak subjektif berdasarkan sifat. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pajak objektif. Nah, pajak objektif itu didasarkan pada apa? Pada objek, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Dan lalu yang ketiga adalah terkait dengan berpajak berdasarkan pemungutan. Ya. Berdasarkan pemungutannya itu pajak itu dibagi dua, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Ya. Pajak pusat itu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Ya. Sedangkan daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan apa? Terkait dengan jenis pajak. Ya, tadi adalah ada pajak ya, pajak langsung dan tidak langsung. Ya. Nah, sekarang adalah jenisnya apa? Ya, kalau tadi adalah terkait dengan penggolongan. Nah, jenis-jenis pajak langsung itu apa aja? Ya. Nah, pajak langsung itu contohnya adalah ada PPh. Ya, ada pajak penjualan atas barang mewah. Ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya. Ada pajak bumi dan bangunan dan lain-lain. Nah, kalau pajak ya, jenis pajak yang tidak langsung yaitu ada bea masuk, ya, ada cukai, bea keluar, ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, ini adalah jenis-jenis pajak. Nah, sekarang adalah teman-teman ya, kita masuk kepada objek pajak. Yang pertama adalah terkait dengan objek pajak negara. Nah, apa aja objek pajak negara? Ya,
Yang pertama itu adalah ada pajak penghasilan. Ya, ada apa? Pajak penjualan sewa, pajak pertambahan nilai, ada bea meterai, ada pajak bumi dan bangunan, ya, ada pajak perolehan atas tanah dan bangunan. Nah, ini adalah yang termasuk objek pajak negara. Nah, dari objek ini, maka selanjutnya adalah dari manakah penerimaan negara? Nah, kita kaitkan lagi ya. Dari mana penerimaan negara atau berasal dari manakah penerimaan negara? Nah, penerimaan negara yang pertama itu adalah yang paling besar sumbangsinya itu adalah berasal dari pajak. Ya, berasal dari pajak. Yang kedua ya adalah yang non pajak. Nah, yang dari pajak ini ya ada dari Dirjen Pajak dalam undang-undang ya, yang dalam undang-undang itu disebut atau diistilahkan sebagai pajak. Nah, yang kedua itu adalah dari Dirjen Bea Cukai. Ya. Dari Dirjen Bea Cukai. Nah, kalau penerimaan yang di luar dari pajak ya, yaitu adalah keuntungan badan usaha milik negara. Yang pertama. Yang kedua adalah biaya pelayanan jasa pemerintah. Habis itu ada biaya administrasi dan biaya pengadilan. Nah, ini adalah ya penerimaan negara yang tidak bersumber dari pajak. Nah, lalu kita masuk ya, kita lebih dipertegas lagi terkait dengan ya Dirjen Bea dan Cukai. Nah, apa aja jenisnya gitu kan ya? Apa aja jenisnya yang diperoleh dari Dirjen Bea Cukai? Nah, ternyata adalah yang pertama terkait dengan adanya bea masuk, ada bea keluar dan cukai itu sendiri. Nah, bea masuk itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor, itu sudah pasti ya. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 yang diperbarui lagi ya pada tahun 2006 ya, Undang-Undang Nomor 17. Nah, ini yang mengatur terkait dengan bea masuk. Nah, yang dua adalah terkait dengan bea keluar. Nah, bea keluar itu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang ekspor. Jadi ada bea impor ya, ada ekspor. Nah, lalu yang ketiga adalah itu terkait dengan cukai. Nah, cukai ini adalah yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakter tertentu ya, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 ya, sebagaimana juga ya telah diubah di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Nah, sekarang teman-teman ya, dari objek pajak negara kita masuk kepada yang kedua adalah terkait dengan objek pajak daerah. Objek pajak daerah. Nah, oke. Nah, pajak daerah itu ya, itu yang diatur dalam undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, dia mengatakan apa? Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, ini adalah pajak daerah. Nah, lalu pajak daerah itu juga dibagi menjadi dua. Ya, ada kepentingannya lagi, jadi dibagi dua. Ada yang namanya pajak provinsi dan ada pajak kabupaten atau kota. Nah, apa aja yang masuk ke provinsi ya, atau yang dipungut oleh provinsi? Nah, yang masuk ke provinsi itu adalah terkait dengan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan lain-lain ya. Kalau kabupaten kota itu ada hotel, hiburan ya. Ini ya, hotel dan hiburan, restoran ya, itu diatur dalam Pemkab ya, peraturan kabupaten ya, pemerintah daerah ya. Terkait dengan hotel, hiburan ya.
Jadi hotel dan hiburan itu dikelola ya atau diawasi oleh pemerintah daerah itu sendiri. Ya, tidak bisa diawasi oleh provinsi. Nah, kalau ke pajak kendaraan bermotor ya itu dikelola oleh provinsi melalui apa? Melalui pemerintah daerah ya, melalui pemerintah kabupaten kota. Nah, sekarang adalah ya kita akan beranjak di daerah itu ada juga kita mendengar yang namanya apa? Yang namanya retribusi. Nah, ini sering dengar ya, retribusi. Nah, lalu apa tuh retribusi? Ya, retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu ya yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Lalu objeknya apa? Ya, objek dari retribusi daerah. Objek retribusi daerah itu ada yang namanya jasa umum, ada objek retribusi jasa usaha, ada objek retribusi jasa perizinan tertentu. Ya. Lalu apa ya yang dimaksud dengan ya atau apa aja yang termasuk ya yang termasuk dalam objek retribusi jasa umum? Nah, yang termasuk dalam objek retribusi jasa umum itu ya yang pertama adalah ada pelayanan kesehatan, ada pelayanan kebersihan, pelayanan pasar, pengujian kendaraan, dan pengelolaan limbah. Nah, ini semua adalah yang termasuk dalam objek jasa umum. Nah, lalu yang berikutnya adalah jasa usaha. Apa aja yang termasuk dalam objek jasa usaha? Yang termasuk dalam objek jasa usaha itu ada pemakaian kekayaan daerah, ada pasar grosir, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, ya, tempat rekreasi, dan jasa usaha ini. Nah, ternyata memang jasa usaha ini dia akan bersifat ke prinsip komersil, ya, itu jasa usaha yang bersifat apa? Lebih ke prinsip komersil. Ya. Yang ketiga adalah terkait dengan objek retribusi jasa perizinan tertentu. Nah, yang termasuk dalam perizinan tertentu ini ada mendirikan bangunan, tempat menjual minuman, ya, ada gangguan trayek usaha, ya. Ini adalah sedikit materi ya, yang mau saya share terkait dengan objek pajak negara dan objek pajak daerah. Oke,